Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi. Di video kesempatan kali ini kita masih membahas tentang fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat di sini kita akan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y serta menentukan titik optimum fungsi kuadrat di mana fungsinya dalam bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, kalian masih ingat bentuk umum fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Dari fungsi umum kuadrat di sini kita bisa menentukan titik potong sumbu x, sumbu y, kemudian persamaan sumbu simetri, nilai optimum, dan titik puncak. Yang pertama, kita bisa menentukan persamaan sumbu simetrinya. Persamaan sumbu simetrinya yaitu X sama dengan min B per 2A, di mana B-nya koefisien dari X dan A-nya koefisien dari X kuadrat. Selanjutnya, yang kedua, untuk menentukan nilai optimum fungsi, di sini bisa diperoleh dengan cara Y sama dengan negatif D per 4A, di mana D itu merupakan diskriminan. Nilai diskriminannya B kuadrat min 4AC, sehingga untuk menentukan nilai optimum fungsi juga bisa dihitung dengan cara Y sama dengan min B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Atau bisa juga kalian mensubstitusikan nilai X atau sumbu simetrinya ke dalam fungsi kuadratnya. Jadi kalian substitusi nilai X ke fungsi kuadratnya, nanti akan mendapatkan nilai optimum fungsi atau nilai Y-nya. Selanjutnya, untuk menentukan titik puncak, kita tinggal ambil nilai X dan Y dari persamaan sumbu simetri dan nilai optimum fungsi. Jadi koordinat titik puncaknya yaitu X, Y, di mana X-nya negatif B per 2A dan Y-nya negatif D per 4A. Kalau dilihat pada gambar, bisa diperhatikan di sini, X, Y di sini merupakan titik balik atau titik puncaknya, di mana X-nya merupakan sumbu simetri, dan Y-nya ini merupakan nilai optimum dari fungsi. Sedangkan nilai C di sini, ini merupakan titik potong dengan sumbu Y. Jadi, pada fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, koordinat titik potong dengan sumbu y-nya yaitu 0, c. Sedangkan titik potong dengan sumbu x, kita bisa menghitungnya di sini y-nya sama dengan 0. Nanti kita bisa pakai cara pemfaktoran lagi untuk menentukan nilai x-nya. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini ada fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2 tambah 2x dikurang 15. Nah, dari persamaan ini kita bisa menentukan nilai A-nya, karena di sini koefisiennya tidak dituliskan, berarti nilai A-nya itu sama dengan 1. Kemudian untuk nilai B-nya, koefisien dari X, itu B-nya sama dengan positif 2. Sedangkan untuk nilai C-nya itu sama dengan negatif 15. Kita sudah menentukan nilai ABC-nya. Selanjutnya, kita menentukan persamaan sumbu simetrinya. Tadi sudah dibahas untuk menentukan persamaan sumbu simetri, yaitu X sama dengan minus B per 2A. Oke, kita substitusi nilai B dan A-nya, di mana nilai B-nya itu sama dengan 2, dan A-nya sama dengan 1. Berarti X sama dengan min 2 per 2 dikali 1, hasilnya sama dengan negatif 1. Berarti diperoleh persamaan sumbu simetrinya yaitu X sama dengan negatif 1. Yang kedua, nilai optimum fungsi. Tadi untuk menentukan nilai optimum fungsi diperoleh dengan cara Y sama dengan negatif D per 4. Nilai diskriminannya sendiri yaitu B kuadrat min 4AC. Kita substitusi nilai A, B, dan C-nya. B kuadrat dikurang 4, A-nya 1, C-nya negatif 15 per 4A, A-nya 1 di sini. Kita hitung 2 kuadrat hasilnya 4,
negatif 4 dikali 1 dikali negatif 15 hasilnya positif 60. 4 ditambah 60 hasilnya 64. 64 dibagi 4 hasilnya 16. Karena di sini masih ada negatif, berarti Y-nya sama dengan negatif 16. Kita peroleh nilai optimum fungsinya Y sama dengan negatif 16. Atau bisa juga dengan cara mensubstitusi persamaan sumbu simetri ke dalam fungsinya. Kita sudah dapat nilai X-nya sama dengan negatif 1, kita substitusi ke fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x dikurang 15. Kita substitusi X-nya dengan negatif 1, maka akan diperoleh Y-nya itu sama dengan negatif 16. Sama ya, jadi boleh pakai rumus atau boleh mensubstitusi nilai X-nya atau nilai sumbu simetrinya ke dalam fungsi kuadrat. Jadi diperoleh di sini nilai optimumnya yaitu negatif 16. Sedangkan untuk koordinat titik puncaknya kita ambil dari persamaan sumbu simetri dan nilai optimumnya. Jadi koordinat titik puncaknya yaitu negatif 1, negatif 16. Selanjutnya kita akan menentukan titik potong dengan sumbu. Yang pertama titik potong dengan sumbu Y. Untuk menentukan titik potong sumbu Y, maka kita substitusi nilai X sama dengan 0 ke dalam fungsi kuadratnya. Tadi fungsi kuadratnya yaitu X kuadrat tambah 2X dikurang 15, kita substitusi nilai X-nya sama dengan 0. Maka akan diperoleh F0 sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0 dikurang 15, maka akan diperoleh F0 sama dengan negatif 15. Sebenarnya tanpa menghitung pun kita sudah bisa menentukan titik potong fungsi kuadrat di sini dengan sumbu Y. Jadi kita tinggal melihat nilai C-nya. Kalau C-nya di sini negatif 15, berarti kita bisa melihat nilai C-nya. Kalau di sini nilai C-nya negatif 15, berarti nanti titik potong dengan sumbu Y-nya yaitu 0,15. Selanjutnya untuk menentukan titik potong dengan sumbu X. Kalau titik potong dengan sumbu X, maka nilai fx-nya sama dengan 0. Kita substitusi ke persamaannya, fx-nya sama dengan 0, x kuadrat ditambah 2x dikurang 15 sama dengan 0. Kita faktorkan, diperoleh faktornya x dikurang 3 dikali x tambah 5 sama dengan 0. Berarti di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, X dikurang 3 sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 3. Yang kedua, X tambah 5 sama dengan 0, diperoleh nilai X-nya sama dengan negatif 5. Kita sudah mendapatkan nilai X-nya 3 dan negatif 5. Jadi kita bisa menentukan titik potong dengan sumbu X, yaitu negatif 5,0 dan 3,0. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai cara menentukan persamaan sumbu simetri, nilai optimum, koordinat titik puncak, dan koordinat titik potong sumbu Y dan sumbu X dari sebuah fungsi kuadrat dalam bentuk persamaan umum. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.